Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Briliana Mazara dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Muhammadiyah Semarang. Pada laporan penelitian abstrak serial kali ini, saya mengajukan penelitian abstrak yang berjudul Gambaran Perilaku Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Silang pada Tindakan Ekstraksi Gigi Studi di Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Muhammadiyah Semarang. Latar belakangnya adalah peningkatan pelayanan kesehatan berguna untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Pelayanan kesehatan yang baik, bermutu, dan berkualitas dapat diwujudkan dengan kemampuan pencegahan dan pengendalian infeksi silangnya. Contoh infeksi yang terjadi di fasilitas pelayanan kesehatan adalah healthcare associated infection, di mana berbagai macam bahaya dan mikroorganisme yang dapat timbul akibat infeksi adalah HIV, virus hepatitis B, virus hepatitis C, virus herpes simplex tipe 1 dan 2. Infeksi silang di bidang kedokteran gigi adalah perpindahan mikroorganisme yang dapat terjadi di tempat pelayanan kesehatan gigi melalui berbagai cara. Jalur utama terjadinya penularan infeksi di kedokteran gigi adalah kulit dan mukosa yang terluka oleh benda tajam atau jarum suntik. Sumber penularan infeksi di bidang kedokteran gigi antara lain tangan, saliva, plak gigi, sekresi saluran pernafasan, debu atau partikel, percikan darah, instrumen, dan peralatan lainnya. Salah satu tindakan di bidang kedokteran gigi dengan risiko tertular infeksi yang tinggi yaitu tindakan ekstraksi gigi. Penata laksanaan ekstraksi gigi yang tidak sesuai SOP dapat mengakibatkan terjadinya infeksi silang. Berdasarkan Central Disease Control, komponen utama standar precaution meliputi hand hygiene, penggunaan alat pelindung diri atau APD, dekontaminasi peralatan-peralatan pasien, praktik injeksi yang aman, pengendalian lingkungan, pengelolaan limbah, penata laksanaan linen, perlindungan kesehatan pasien, penempatan pasien, etika batuk dan bersin, praktik perubahan fungsi yang aman. Berdasarkan hasil pra-penelitian tim pencegahan dan pengendalian infeksi di RSKM umum sudah dilengkapi dengan tanggung jawab dan tugas yang meliputi menetapkan definisi infeksi terkait pelayanan kesehatan, membuat strategi atau program menangani risiko PPI, melaksanakan manajemen risiko pencegahan dan pengendalian infeksi, serta melaksanakan supervisi. RSKM Unimu sudah menetapkan regulasi tentang pelayanan sterilisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan benda tajam dan jarum sudah dilaksanakan sesuai dengan regulasi. RSKM Unimus juga telah menetapkan regulasi hand hygiene yang mencakup kapan, di mana, dan bagaimana melakukan cuci tangan menggunakan sabun atau hand wash atau dengan desinfektan atau hand wipes. Penggunaan APD juga telah dilaksanakan pada pengenalan RSKM sebelum masuk untuk mahasiswa program profesi dokter gigi sebagai bukti pelaksanaan pelatihan untuk semua staf klinis dan non-klinis sebagai bagian dari orientasi pegawai baru tentang regulasi dan praktik program PPI. Tujuan umum pada penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran perilaku pencegahan dan pengendalian infeksi silang pada tindakan ekstraksi gigi di Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Muhammadiyah Semarang. Kemudian ada tujuan khusus penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan karakteristik responden mahasiswa program profesi dokter gigi, untuk mengetahui pemahaman mahasiswa program profesi dokter gigi tentang kebersihan tangan, untuk mengetahui pemahaman mahasiswa program profesi dokter gigi tentang pemakaian alat pelindung diri, untuk mengetahui pemahaman mahasiswa program profesi dokter gigi tentang dekontaminasi peralatan-peralatan pasien. Kemudian untuk mengetahui pemahaman mahasiswa program profesi dokter gigi tentang praktik menyuntiknya aman. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif dengan desain penelitian observasional deskriptif. Teknik pengambilan sampel dengan purposive sampling menggunakan rumus Slovin diperoleh 60 responden yang meliputi periode ke-1 sebanyak 4 orang, periode kedua 15 orang, periode ketiga 16 orang, periode ke-4 7 orang, dan periode kelima 18 responden. Untuk data hasil variabel kebersihan tangan atau hand hygiene, responden sudah masuk dalam kategori baik. Kemudian data variabel pemakaian alat pelindung diri atau APD juga mayoritas responden sudah masuk dalam kategori baik, itu 96,7%. Kemudian data variabel dekontaminasi peralatan-peralatan pasien juga masuk dalam kategori baik, itu 98,3%. Kemudian kategori perilaku praktik menyuntik yang aman, data variabelnya juga sudah baik 96,7%. Kemudian data hasil penelitian perilaku kebersihan tangan, pada variabel kebersihan tangan, responden sudah menjawab pertanyaan dengan baik, yaitu didapatkan presentasinya yang benar sebanyak hampir 100%. Kemudian untuk pemakaian alat pelindung diri juga mahasiswa program profesi dokter gigi atau responden sudah masuk dalam kategori benar. Mayoritas sudah menjawab dengan benar. Kemudian pada variabel dekontaminasi peralatan-peralatan pasien, responden juga telah menjawab, mayoritas juga sudah cukup benar.
yaitu 98,3 sampai 100% yang paling tinggi. Kemudian praktik menyuntik yang aman juga cukup benar, sebanyak 96,7% sampai 100%, mayoritas dari 90 sampai 100%. Kemudian data hasil karakteristik responden yang pertama dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin. Pada variabel kebersihan tangan, pemakaian alat pelindung diri, dekontaminasi peralatan pasien, dan praktik penggunaan aman, baik responden berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan telah masuk dalam kategori baik, yaitu sebanyak 100%. Rata-rata. Kemudian karakteristik responden berdasarkan periode juga baik, yaitu dari 93,8% sampai 100%. Kemudian perilaku dekontaminasi perawatan pasien dan praktik pelindung aman, mayoritas responden juga masuk dalam kategori baik. Kemudian karakteristik responden berdasarkan lama studi pada perilaku kebersihan tangan, perilaku penggunaan APD, dan dekontaminasi perawatan pasien serta praktik menyuntik yang aman juga sudah cukup baik, yaitu range sekitar 91,3% sampai 100%. Kemudian karakteristik responden berdasarkan usia juga baik, yaitu rata-rata sudah cukup baik, yaitu 94,1% sampai 100%. Range pada usia 22 sampai 26 tahun, mayoritas responden juga masuk dalam kategori baik, yaitu 100%. Dekontaminasi peralatan pasien dan praktik penyuntik yang aman juga sudah baik, yaitu 100%. Kebanyakan sudah hampir 100%. Kemudian kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian gambaran perilaku pencegahan dan pengendalian infeksi silang di Rumah Sakit Gigi dan Universitas Muhammadiyah Semarang, yang pertama, secara umum mahasiswa program profesi dokter gigi sudah menerapkan perilaku pencegahan dan pengendalian infeksi silang dari 4 variabel dan masuk dalam kategori baik. Namun, ada beberapa yang masih masuk dalam kategori cukup dan kurang. Dari hasil penelitian pada masing-masing karakteristik didapatkan berdasarkan karakteristik jenis kelamin, baik jenis kelamin laki-laki dan perempuan, sudah cukup dan baik dalam melakukan pencegahan dan pengendalian infeksi silang pada tindakan ekstraksi gigi. Berdasarkan karakteristik periode dalam studi, semakin lama studi mahasiswa program profesi dokter gigi, maka kemungkinan semakin baik juga perilaku pencegahan dan pengendalian infeksi silang pada tindakan ekstraksi gigi. Namun hal ini belum menjamin perilaku seseorang. Semakin bertambah usia dan semakin tinggi tingkat pendidikan, maka kemungkinan semakin baik perilaku seseorang dalam mencegah dan pengendalian infeksi silangnya. Kemudian ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan sebagai literasi pada penelitian ini. Terima kasih. Sekian video abstrak penelitian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.